Seperti sorakan tak pernah padam dari panggung politik, para pemimpin Iran berkali-kali menegaskan satu hal. Mereka takkan tunduk walau badai senjata terberat menghantam negeri mereka. Bagaimana mungkin mereka pasrah setelah pesawat siluman B-2 Spirit milik Amerika Serikat merobek langit Teheran untuk mengebom fasilitas nuklir? Iran pun bangkit, meluncurkan balasan dahsyat hingga ke pangkalan militer Amerika Serikat terbesar di Qatar. Namun, justru di tengah kobaran dendam Teheran, di mana langit think tank bergema oleh dentuman rudal, Presiden Donald Trump memilih melemparkan pernyataan yang mengguncang. Katanya, Iran dan Israel telah menyepakati gencatan senjata. Sebuah klaim yang kemudian dibantah tegas oleh Teheran. Sebuah kebohongan publik yang menggantungkan tanya, mengapa Trump menciptakan narasi false ceasefire ini? Apakah itu manuver diplomatik berani, upaya meredam amukan Iran agar tak melanjutkan serangan ke pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah? Atau sekadar sandiwara politik untuk menenangkan dunia sekaligus menata ulang peta kekuatan? Di persimpangan kata dan fakta inilah, kita menanti jawaban sambil merasakan ketegangan yang kian membara, bagaikan bara api yang semakin mendekati puncak ledak. Semua bermula ketika Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengumumkan pada hari Senin yang bergemuruh itu peluncuran deretan rudal dahsyat ke jantung pangkalan udara Al-Udeid di Qatar, basis terkuat Amerika Serikat di Asia Barat yang menampung lebih dari 10.000 personil tempur. Dentuman rudal memecah keheningan malam gurun, menebar bisik-bisik ketakutan, sekaligus menegaskan satu hal. Teheran takkan tunduk. Bahkan saat langit mereka dibombardir oleh pesawat siluman B-2 Spirit Amerika Serikat, kami balas setiap serangan dengan keberanian yang sama. Begitu gema klaim IRGC seakan menantang Presiden di Gedung Putih. Mereka yang ada di Menara Pertahanan Qatar menyaksikan aksinya dengan cepat menyalakan sirene perang. Sistem interceptor seperti payung baja, menciduk sebagian besar rudal sebelum sempat menyentuh pasir. Api ledakan terkontrol itu menggema. Namun, berkat kecermatan operator dan teknologi mutakhir, korban jiwa dan kerusakan besar berhasil diledakkan. Teheran pun bangga, mengklaim serangannya menyampaikan pesan tegas tanpa memicu tragedi kemanusiaan. Di balik dentuman senjata, Iran menunjukkan kecerdikan diplomatik. Rudal diarahkan jauh dari blok pemukiman dan kawasan sipil demi menjaga stabilitas hubungan persahabatan dengan Doha. Langit Qatar dibelah amukan militer, namun persahabatan kedua negara ini tak retak. Teheran menghitung resikonya dengan teliti, mengancam namun tidak meruntuhkan. Pangkalan Al-Udeid sendiri terhampar seluas 24 hektar di padang pasir barat daya Doha. Bukan sekadar titik koordinat. Ia adalah pusat komando Angkatan Udara Amerika Serikat di Timur Tengah, tengkorak operasi, logistik, dan intelijen yang menopang dominasi Amerika. Di sanalah kekuatan Amerika Serikat mengumpul, dan di sanalah Iran menjejakkan pesannya. Melalui rangkaian ledakan terkendali ini, Iran menegaskan dualitas strategi, keberanian menantang kekuatan super, sekaligus kecermatan menjaga ikatan strategis. Di persimpangan perang dan diplomasi, Teheran menuntut dunia memahami satu kenyataan tak terelakkan. Kedaulatan nasional adalah garis merah yang meledak bila dilangkahi. Saat dunia tercengang oleh dentuman rudal Iran, Presiden Donald Trump justru melemparkan pernyataan yang membuat pundak bergetar. Melalui akun Truth miliknya, Trump menegaskan bahwa Iran dan Israel telah mencapai kesepakatan gencatan senjata, tanpa satupun rincian soal kapan atau di mana perundingan itu digelar. Ia berseloroh bahwa kedua pihak secara bersamaan mengontraknya untuk berdamai. Sebuah narasi yang terkesan tiba-tiba dan too good to be true. Lantas, benarkah klaim spektakuler ini sesuai realita di lapangan?
Nyatanya fakta berkata lain. Israel bungkam 1000 bahasa. Tak ada satu tanggapan resmi pun dari Yerusalem. Sementara di Teheran, Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menepis keras pernyataan Trump, menegaskan bahwa tidak ada pembicaraan, apalagi kesepakatan gencatan senjata dengan Israel. Apakah ini bukti nyata bahwa sang presiden menipu publik demi melabeli kebijakan luar negerinya sebagai pahlawan perdamaian di Timur Tengah? Beberapa spekulasi menyebut Trump mungkin terperangah oleh keberanian Iran yang membalas serangannya ke fasilitas nuklir dengan serangan ke pangkalan Amerika Serikat di Qatar. Rupanya ia mengira bahwa serangkaian bom B2 Spirit akan memaksa Teheran merunduk, meminta maaf ke Gedung Putih. Padahal, Iran membalas dengan pesan lantang. Agresi teritorial tidak akan dibiarkan berlalu begitu saja. Lebih menegangkan lagi, kabar burung tentang niat Iran menutup Selat Hormuz kian menambah kegelisahan Trump. Jalur sempit ini mengangkut sekitar 1/4 minyak dunia. Tamat sudah pasokan ke Eropa, Cina, dan pasar energi utama jika tertutup. Kenaikan harga minyak yang melambung bisa jadi mimpi buruk bagi perekonomian global, bahkan menjadi kartu as lawan politiknya di Kongres. Di persimpangan kebohongan publik dan skenario geopolitik, pernyataan Trump ini meninggalkan satu pertanyaan membara. Apakah ini langkah diplomasi cerdas untuk meredam konflik, atau justru babak baru sandiwara politik yang mengaburkan fakta? Bayangan ancaman terus menghantui Gedung Putih. Presiden Trump harus memikirkan kemungkinan Iran melancarkan serangan balasan ke pangkalan militer Amerika Serikat lain di kawasan Timur Tengah. Sebab Amerika Serikat membentangkan jaringan fasilitas tempur di tidak kurang dari 19 titik. 8 diantaranya permanen oleh para analis, tersebar di Bahrain, Mesir, Irak, Israel, Yordania, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, Suriah, dan Uni Emirat Arab. Tak hanya itu, Komando Regional Amerika Serikat juga mengandalkan pangkalan besar di Djibouti dan Turki, yang meski terpisah dalam struktur komando, kerap menjadi ujung tombak operasi di Timur Tengah. Setiap titik itu menjadi potensi sasaran, dan jarak yang cukup dekat dengan Iran membuat semuanya tampak bagai buah ranum yang siap dipetik oleh Teheran. Di Bahrain, pangkalan Angkatan Laut Armada kelima Amerika Serikat berdiri megah di tepi Teluk Persia, basis strategis yang menampung sekitar 9.000 personil, kapal induk, dan kapal serbu amfibi. Dari sinilah mata-mata laut memantau gerak-gerik armada Iran, menegaskan dominasi Washington di perairan hangat penuh gejolak. Namun, jarak yang memisahkan pasir pantai Bahrain dan pesisir Iran hanyalah beberapa puluh mil laut. Cukup bagi Teheran untuk menyalakan mesin rudal dan menerobos pertahanan, menebar pesan, kami bisa menembus tameng Anda kapan saja. Sementara itu di Kuwait, instalasi Camp Arif Jan, markas depan US Army Central di bawah CENTCOM, dan pangkalan udara Ali Al-Salem menandai peran vital Amerika Serikat sebagai penjaga stabilitas regional. Ali Al-Salem, pangkalan seluas puluhan kilometer persegi, menjadi rumah bagi Wing Ekspedisi Udara ke-386, gerbang logistik udara yang merapatkan pasukan tempur dan alutsista ke medan konflik. Dari pesawat-pesawat pengintai tanpa awak MQ-9 hingga armada angkut berat, Kuwait menjadi titik nadi suplai militer Amerika Serikat. Namun sekali lagi, kedekatan geografis membuatnya berada dalam rentetan target ideal bagi Iran. Sebuah tantangan berat yang terus membayang di horizon kebijakan luar negeri Amerika. Di tengah bayang-bayang ancaman yang terus membumbung, hadir satu lagi titik rawan. Pangkalan udara Al-Dhafra di selatan Abu Dhabi. Markas strategis Wing Ekspedisi Udara yang ke-380 yang membentangkan 10 skuadron pesawat tempur dan armada MQ-9 Reapers tanpa awak, dibangun dalam kemitraan erat dengan Angkatan Udara Uni Emirat Arab. Sekali Iran mengarahkan rudalnya ke landasan panjang itu,
Bukan hanya pesawat Amerika Serikat yang terancam hancur, melainkan reputasi Washington sebagai kekuatan langit tanpa tanding. Lebih menggigit lagi, pangkalan Al-Assad dan poster depan Erbil di Irak menanti giliran. Kedekatan geografis membuat kedua basis itu menjadi sasaran empuk. Sebuah serangan dahsyat bakal memecah keheningan gurun dan Presiden Trump bakal dicerca sebagai dalang runtuhnya benteng udara di pinggiran Baghdad. Hilangnya 2.500 personil militer dan kontraktor Amerika Serikat di wilayah Kurdi Utara dan lanskap gurun barat akan menjadi noda kelam bagi supremasi Amerika. Tak kalah genting, Arab Saudi memikul resiko serangan balasan terhadap pangkalan udara Prince Sultan. Titik nadi wing ekspedisi udara ke-378 yang mendukung 2.200 penerbang dan personil darat, serta mengandalkan sistem rudal Patriot dan THAAD untuk pertahanan. Basis yang juga menjadi rumah bagi tanker pengisi bahan bakar dan rotasi pesawat tempur ini memiliki nilai strategis melampaui ukuran geografisnya. Bastion udara itu laksana penopang keseimbangan energi global. Dan satu tembakan presisi dari Iran saja bisa mengguncang tidak hanya beton landasan, tetapi juga kestabilan perekonomian dunia. Dalam peta tegang ini, setiap pangkalan adalah perekat kekuatan Amerika Serikat. Dan setiap garis bidik Iran mendebar pertanyaan. Siapakah yang akan terdiam ketika langit Timur Tengah kembali bergolak?